kepada Rasulullah dan para sahabat, itu berarti Allah itu tidak, Allah yang Bang Suma percaya itu tidak sama dengan Allah. Kenapa loncat-loncat Bang Pri? Bang Pri kalau diskusi jangan loncat-loncat biar gak pusing. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Oh, kan tadi saya bahas tuh tentang Tuhan hidup, itu kitab Kejadian tuh kitabnya siapa Bang Suma? Itu Tuhannya, itu orang Yahudi punya. Yang saya tanya, Iya. apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Kan tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yahudi Tuhannya bisa menampakkan diri. Nah sekarang kalau masuk kepada perjanjian baru, itu bahkan lebih real lagi, Tuhan menampakkan diri, begitu. Tuhan turun langsung jadi manusia. Nah pertanyaan saya, Tuhannya Bang Suma ini yang mana? Kok Loh, sekarang Bapak tidak, Bapak di Al-Quran tidak ada Bapak, yang ada saya temukan Allah. Terus kami umat Kristen itu percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Bani Israel. Nah sekarang Bang Suma, bahkan kalau masuk ke dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu menurut Al-Quran itu Tuhan dari Mekah. Nah ini saya jadi bingung sendiri Bang Suma, yang benar yang mana, Tuhan yang mana nih, Bani Israel atau Tuhan Mekah nih? Begitu Bang Suma. sekarang saya tanya sama saudara, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Pertanyaannya bagaimana Bang Suma biar saya bisa cerna maksudnya. Tuhannya Bani Israel apakah bukan Tuhan untuk negeri Mekah? Tuhan untuk semua bangsa, hanya Tuhan tuh. Berarti Tuhannya Bani Israel juga Tuhannya negeri Mekah. Untuk semua bangsa, bukan cuma Mekah aja. Semua Berarti Tuhannya Bani Israel juga adalah Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan Bani Israel kan Tuhan semua bangsa maksudnya, Bang Suma. Bukan untuk Berarti Mekah. Tuhan bukan Tuhan bagi negeri Mekah. Bukan cuma Mekah saja, untuk semua bangsa Bang Suma. Saya tidak tanya bangsa lain, Bung. Saya cuma tanya, apakah Tuhannya Bani Israel juga Tuhan bagi negeri Mekah? Iya, Ya atau tidak? iya benar. Nah, selesai kita ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyampaikan segala sesuatu kepada bangsa lain. Yang datang ke Pulau Patmos itu apa? Yang terbang-terbang itu? Enggak, maksudnya Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa lain, Bang Suma, maksud saya begitu. Lukas bangsa apa, Bang? Nah, kalau kita lihat kan itu tadi saya sudah tunjukkan ya. Nggak, Lukas Tadi bangsa saya- apa? Aku tanya dulu. Lukas saya kurang tahu, Bang Suma. Iya, saya bukan gereja. soalnya. Lukas itu orang Yunani, kawan seperjalanan Paulus, dia tabibnya Paulus. Yunani dia. Loh kenapa hilang? Aduh, memang susah nih orang ini. Pusing dia, pusing. Aduh, lainnya. Ya, jadi saya mau meluruskan sedikit nih Bang Zuma. Jadi tadi apa yang dibilang sama Brother Free itu sebenarnya mengenai ibadah di hari Minggu itu sebenarnya Sabat itu bukan ditiadakan. Hari Sabat itu digenapi. Sabat tetap hari Sabtu, hari ketujuh, hari perhentian. Kalau hari Minggu itu sebenarnya itu kenapa orang Kristen itu ibadah di hari Minggu? Secara ritual ya, ritualitas itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari kenaikan. Tadi Bang Pri juga kurang tepat ya gitu. Jadi hari Minggu itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, dan kurang lebih di abad ketiga itu disahkan oleh
Konstantinopel ya kurang lebih seperti itulah. Tapi pada intinya orang Kristen itu dapat ibadah di hari apa saja dan kapan saja dan di mana saja itu dapat ibadah. Terlebih lagi ibadah orang Kristen itu sesungguhnya itu di Roma 12 ayat 1 yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang suci dan yang berkenan kepada Allah. Tapi yang tadi Bang Fri itu dengan Bang Zuma itu diskusikan itu sebenarnya itu lebih ke arah konsep sih. Kalau konsepnya di Islam itu kan bahwa kan Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat diserupakan dengan apapun juga. Kalau Allah itu dapat diserupakan maka itu bukan Allah ya kan, kurang lebih kan doktrinnya kan seperti itu. Makanya kalau tadi Bang Fri itu ingin menyamakan atau ingin ya apalah gitu ya nggak akan ketemu titiknya karena memang konsepnya berbeda gitu. Sedangkan kalau di dalam kekristenan sendiri konsepnya Tuhan atau apa ya atau Allah itu ya itu Tuhan itu merevealkan, menyatakan dirinya dalam teofani, di dalam seperti di Perjanjian Lama waktu menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dikejar oleh tentara Mesir, itu menyertainya dengan tiang awan dan tiang api, ya kan? Gitu. Nah, memang kalau di dalam konsep keislaman kan memang kan Allah itu tidak menampakkan diri secara seperti di iman orang Kristen, memang ya berbeda, maka nggak akan ketemu titiknya gitu, kurang lebih sih seperti Ya itu bukan ya. cuma Kristen aja Bang, sama Yahudi juga beda Kristen itu. Karena orang Yahudi juga tidak punya pemahaman sebagaimana Kristen. Orang Yahudi nggak punya pemahaman Tuhan datang sebagai apapun, itu tidak. Dia itu hanya menunjukkan apa ya, menunjukkan eksistensinya, bukan menunjukkan dia berubah jadi tiang awan, tiang api, tidak seperti itu. Itu dalam konsep Yahudi, Bang. Tapi pada realitasnya memang di kitab Perjanjian Lama itu atau kitab orang Yahudi itu memang Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa-rupa. Salah satunya tiang awan dan tiang api, memang ada itu dicatat. Iya, orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu, nggak ada pemahaman itu. Makanya kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 itu Tuhan tidak meninggalkan tempatnya. Dia cukup dari kediamannya mampu mengampuni manusia, nggak perlu turun dia, Bang. Di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, tidak. Orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu. Makanya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda. Beda. Orang Yahudi nggak punya pemahaman nggak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya orang-orang Yahudi menganggap kalian ini penyembah-penyembah najis atau habodah jahrah. Makanya betul. mereka itu lebih suka ibadah di masjid daripada di gereja. Karena mereka menganggap Tuhannya sama, seperti yang dikatakan oleh Rabi Saadia Gaon bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama. Kita nggak pernah menyamakan, dia sendiri yang menyamakan, Bang. Nggak ada satu kata pun dari rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya mereka sama. Nggak ada. Anda bisa tunjukkan bukti. Iya, jadi gini, saya luruskan sedikit. Jadi begini, orang Yahudi itu memang dari sejak awal itu menolak konsep di mana Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia percayanya Mesias itu ya dalam keturunan manusia, tapi bukannya Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada, di Yohanes 8 itu dikatakan seperti itu, maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus, tapi Yesus menghilang. Cek. Ya, jadi memang dalam konsep orang Yahudi dan di dalam paradigma pemikiran orang Yahudi kebanyakan mayoritasnya memang seperti itu, kecuali para nabi, karena para nabi itu memang menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya yang datang itu sedikit, Bang. Mesias dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya 19 ayat 20,
Ketika Tuhan hendak menyelamatkan satu bangsa, Tuhan mengutus juru selamat. Siapa dia? Musa. Coba baca. Jadi bukan cuma juru selamat itu bukan cuma Yesus, Musa juga juru selamat. Betul enggak, akhi guruku? Ya, betul. Lanjut akhi, lanjut. Saya nyelah Silakan, sedikit aja. silakan. Cukup. Akhi aja. Silakan. Iya, jadi saya teruskan sedikit. Jadi memang di dalam konsep orang Yahudi, di dalam pemikirannya sampai kapanpun, kecuali nanti sesudah masa tribulasi, kalau kalian pernah dengar kata-kata tribulasi, ya sampai masa tribulasi tiba, ya mereka akan tetap sebagian besar, hampir 90% itu menolak kekristenan atau menolak Yesus Kristus, karena mereka saja yang menghasut pemerintah Romawi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus Kristus. Maka dari itu orang Israel itu kan dihukum di tahun 70 Masehi, bait suci Yahudi yang kedua kali dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan, akhirnya mereka diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Baru tahun 1948 dipulangkan pulang kembali ke Yerusalem di diaspora, ya kan? Ya memang mereka selama kurang lebih 2000 tahun itu memang sedang dihukum oleh Tuhan gitu, ya kan. Tetapi di sini yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya memang di dalam konsep ketuhanan Kristen dan Islam itu memang titik ketemunya memang nggak akan pernah ketemu titik kalau dicarinya gitu, karena yang satu konsepnya adalah ya seperti itu, yang satu bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat menyerupai apapun juga. Kalau menyerupai apapun juga berarti itu sama dengan ciptaan, ya kan, kurang lebih seperti itu, ya kan. Dan tauhid juga sih. Sedangkan kalau di dalam iman kekristenan adalah Tuhan itu adalah ehad. Ehad itu merupakan satu kesatuan. Buset, ehad kok kesatuan. Iya, ehad itu merupakan Kata ehad kalau itu ditujukan kepada Tuhan dalam pandangan Yahudi sekalipun itu tidak unity dia. Bukan seperti orang kawin yang tadinya berpisah lalu kumpul dikatakan ehad, bukan seperti itu. Seperti di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Ya, mereka menjadi satu daging, ehad, bukan seperti itu konsep Tuhan. Kalau itu diletakkan kepada Tuhan, ehad, itu maknanya tunggal. Makanya Yesus berkata, engkaulah satu-satunya, artinya tunggal. Bukan unity, Bang. Kalau satu-satunya itu tunggal, bukan trinitas. Trinitas itu dari beberapa bagian menjadi satu. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang trinitas. Dan konsep ketuhanan Kristen ini dia nyempal sendiri, berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi, juga berbeda dengan konsep ketuhanan Islam. Tidak ada orang Yahudi itu memahami bahwa Tuhan itu trinitas. Bahkan para murid sekalipun tidak pernah memahami Tuhan itu trinitas. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu ketika kamu menjadi percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Coba, ini janggal enggak kalau memang Tuhan itu trinitas? Kenapa para guru mereka tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Bahkan mereka tidak kenal ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa ajaran Trinitas tidak pernah disandangkan, tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun siapapun. Tidak pernah. Trinitas itu hadir nanti ketika Konsili Kalkedon tahun 381 seingat saya. Iya, Ya? saya luruskan sedikit. Jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Kata-kata tauhid, kata-kata Tritunggal memang tidak pernah ada tertulis secara letterlux di dalam Alkitab. Sama seperti kata tauhid itu tidak pernah ada tertulis secara letterlux di Al-Qur'an. Tetapi di di kitab Yohanes dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa barang siapa mau menyembah Bapa, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Ya kan? Lalu Yesus juga pernah berkata bahwa perkataanku ialah roh dan kehidupan. Artinya adalah Allah itu yang diimani oleh orang Kristen itu adalah Allah yang sifatnya adalah roh atau
apa namanya mahazatnya itu roh seperti Oke, seperti saya di komentari, dalam Bang. Oke, saya komentari. Ketika Yesus bercerita atau mengabarkan tentang Bapa, mengabarkan tentang Tuhan, itu dia menggunakan bahasa perumpamaan. Di mana bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan berarti wujudnya Allah itu adalah roh kayak Casper, bukan. Maksud Yesus Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Tetapi kalau Anda tetap memahami roh di situ adalah secara harafiah, kenapa ketika ada ayat di Bible yang mengatakan Allah itu api yang membakar, api itu gunung batu, kenapa nggak Anda pahami secara harafiah? Padahal diksinya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah api yang membakar. Kalau Anda pahami Anda tidak boleh standar ganda karena diksinya sama. Seharusnya Tuhan Anda adalah gunung batu, Tuhan Anda adalah api. Bagaimana kalau begitu? Itu kan harus sesuai dengan konteks ya, Pak. Nah, makanya dilihat konteks. Nah gini, kalau kita membahas Alkitab ya, itu harus sesuai dengan konteks. Kalau Betul, di luar setuju. konteks, maka akan berbeda lagi. Yang tadi dikatakan bahwa barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu adalah roh. Itu paralel dengan di kitab Kejadian dikatakan di mana ketika bumi belum ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bumi belum berbentuk dan samudra raya, maka roh Allah atau ruah Hakodes atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Lebih tepat itu mengerami sebenarnya ketika bumi watohu wabohu wakosek, ketika bumi bercampur baur dan kacau. Nah itu maknanya dalam lagi ada tersendiri penjelasannya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semuanya itu paralel, semuanya itu ada benang merahnya gitu. Dan kita nggak bisa mencomot ayat Alkitab lalu kita artikan sesuai dengan paradigma kita. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Nah, gitu. Seharusnya ketika Anda memahami kitabnya orang Yahudi jangan pakai pemahaman Kristen. Karena ketika di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa Allah itu wujudnya roh. Tetapi itu adalah dipahami sebagai angin. Makanya kalau Anda lihat di dalam Sefaria itu wind Gini. of God. Nih gini Pak, gini Pak. Gimana? Gini Pak. Orang Yahudi itu memang nggak mengenal. Nah, sekarang mana yang saya percaya? Anda yang mencomot kitabnya Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang memberi pemahaman? Itu kitabnya Yahudi. Maka standar yang kita pakai adalah pernyataan Yahudi, bukan pernyataan Kristen. Itu bukan kitabnya Kristen. Gitu loh. Bahkan rabi-rabi Yahudi seperti Rasi juga menafsirkan bahwa itu adalah angin. Makanya kalau Anda lihat di Sefaria itu dikatakan wind of God. Enggak, sebentar begitu, gini. Bang. Iya sebentar gini. Jadi nggak bisa ya kan standarisasinya harus dari para rabi, karena para rabi saja tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia sebagai juru selamat, ya kan? Seperti itu. Karena gitu. memang Yesus tidak cocok, Bang. Yesus tidak cocok dengan nubuatan. Contoh, di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba saya tanya, ketika Yesus datang, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Cocok enggak dengan Yesus? Itu nubuatan tentang akhir zaman, Pak. Oh, akhir itu beda zaman. lagi. Iya, itu namanya eskatologi. Bapak kan nggak ngerti nubuatan 70 kali 7 masa. Itu jangan ambil comot dari Daniel 9 ayat 24 sampai Bang, tanggal. Kedatangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma, Bang. Saya jelasin. Itu yang ditunggu-tunggu. Bentar, Bang John jangan debat kusir. Kayak tadi kan ya. Jangan debat kusir. Orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, ya, yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias
yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan, bukan penyelamat dari dosa. Enggak, orang Yahudi nggak pernah berpikir itu. Di kitab mereka pun tidak ada Yesus dikatakan akan jadi juru selamat. Ayat mana coba? Ayo, nubuatan mana yang mau Anda pakai cocok dengan Yesus? Silakan. Nah, saya tunggu. Ya, jadi gini, kalau misalkan tadi Bapak bilang orang Yahudi itu konsep Mesiasnya itu nggak seperti apa yang konsepnya orang Kristen, itu memang benar karena dari awal Nah, pun kan, juga bener lagi. enggak, sebentar saya selesaikan dulu. Iya kan, belum selesai kan saya bicara. Jadi gini, makanya kenapa sampai Petrus pun ketika Yesus mau disalib pun Petrus berkata, "Janganlah kiranya hal itu terjadi," kata Yesus, "Nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah," ya kan? Jadi sebenarnya orang di dalam perjanjian lama itu, termasuk murid-murid Yesus pun itu nggak mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penebusan dosa. Nah, ini saya minta Mereka ayatnya nih. menganggapnya- Ajaran Yesus mana yang mengatakan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa? Ayo, mana ayatnya? Anak manusia datang untuk memberikan tebusan atau nyawa bagi banyak orang. Kan ada. Saya ayatnya nggak gitu hafal. Yang pasti ada tertulis. Kan Bang Zuma lebih hafal ayat Alkitab kayaknya. Pasti Bang Zuma pasti pernah baca kalau memang itu gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Di kitab Ibrani dikatakan setelah dia selesai mengadakan penyucian. Kalau Paulus memang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara dia mati disalib. Karena menurut Ya. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat Ya. 16-18, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Betul. Nah, Betul. sekarang Yesus itu tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada penyaliban. Makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, ketika orang kaya itu ingin masuk surga itu caranya seperti apa? Yesus tidak menunjukkan penyaliban. Yang ditunjukkan Yesus, kamu harus taat terhadap perintah Tuhan. Anda baca Lukas 18 ayat 18 atau pun di dalam Matius 19 ayat 17 dan seterusnya. Anda baca. Yesus nggak pernah percaya kalau aku disalib kamu masuk surga. Nggak ada Yesus mengatakan itu. Oke, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi gini, di kitab Matius itu mau di Matius, di Lukas, di Markus itu ada ayatnya. Ketika Yesus mengatakan, "Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang." Itu ada ayatnya, silahkan dicari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus berkata di kitab Yohanes, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Gitu ya kan, dan masih banyak ayat-ayat lagi. Oke. Gitu, ya kan. Jadi gini, Bang. Oke. Untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, itu bukan percaya Yesus Tuhan ataupun mati disalib, tidak. Yohanes 17 ayat 3, ayat ini sangat populer. Hidup yang kekal itu mengenal hanya ada satu Tuhan, ya, dan mengenal Yesus yang diutus. Itu saja. Itulah hidup yang kekal. Tidak pernah Yesus mengatakan percaya aku Tuhan, nggak ada. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Percaya apa? Percaya dia sebagai utusan, bukan percaya dia sebagai Tuhan. Itu nggak ada. Di mana percaya aku Tuhan masuk surga? Nggak ada, Bang. Ini gini ya. Saya jelasin dulu ya satu-satu ya. Kalau tadi kan Bapak kan memakai Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu sebenarnya itu di bawahnya itu ada ayat-ayat selanjutnya, Pak. Jadi nggak bisa dipakai sepenggal gitu aja. Karena dulu saya saksi Yehova. Saya ini dulu saksi Yehova. Saya sering menyerang iman kekristenan dari sisi kemanusiaannya. Coba Gitu, Anda ya baca kan? di Saya ayat paham banget 8. kok. Yohanes 17 ayat 8 Anda baca. Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus Baca ayat 8. Itu Yohanes 17 itu doa Betul. Yesus. Doa Yesus sebelum untuk terakhir- murid-muridnya. Iya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Di situ juga harus dilihat bahwa dia berkata, "Bapa, permuliakanlah
namamu yang telah Engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada, ya kan? Jadi itu sebelum dunia ada, Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah di alam kekekalan, di luar dimensi waktu, space, matter, and time, di luar dimensi waktu, tempat, dan materi, ya kan? Gitu. Nah, jadi Allah itu kalau dikatakan Allah itu satu, ya memang tunggal, ya memang itu tunggal. Tapi Allah itu kan kita harus mengerti konsep kealahan adalah sebenarnya kita kan harus percaya bahwa Allah itu maha hadir, dia itu omnipresent, dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada di planet Mars, dia ada di planet Jupiter pun dia bisa ada di dalam yang waktu yang hadir bersamaan. yang hadir kekuasaannya atau pribadinya? Bisa dua-duanya. Kenapa tidak? Kalau pribadinya berarti dia membelah diri gitu. Bisa jadi, kenapa tidak? Itu namanya teologi amuba, Bang. Loh, Pak, kalau Anda baca, Bang, Anda baca 2 Tawarikh 6 ayat 20 ayat 18. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan tempatnya. Bahkan di situ dikatakan bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Di ayat 21, ketika kita berdoa minta ampun, Tuhan dari kediamannya berkata dosamu aku ampuni, selesai, Bang. Nggak ada Tuhan turun ke dunia, itu nggak pernah diajarkan para nabi, nggak ada seperti itu. Gitu loh. Anda ini entah dapat dari mana, di mana coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian lama Tuhan akan datang sebagai manusia. Mana, Bang? Tunjukkan, Bang. Di dalam perjanjian lama, Bang. Iya. Yesaya 9 itu kan udah jelas ya. Seorang anak telah lahir, itu Iya. sudah terjadi atau belum terjadi, Bang? Karena di dalam kebudayaan orang Yahudi itu, ya kan, kata-kata nubuatan itu seolah-olah sudah terjadi tetapi sebenarnya belum terjadi. Anda lihat, Bang, di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos itu hanya ruang lingkupnya mana? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos pada zaman Yotam, ya saya bukakan deh kalau saya salah nanti ya. Nih, ini ruang lingkupnya nih, nggak sampai ke zaman Yesus. Nih, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman, nih garis bawahi, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Gak sampai ke zaman Yesus. Makanya kitab Yesaya 9 ayat 5, ayat 6 dan seterusnya itu orang Yahudi gak pernah memahami itu untuk Yesus. Karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata telah itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mahdi, kejadian yang sudah terjadi. Itu juga yang dipahami oleh orang Yahudi. Ya tidak pernah orang Yahudi memahami itu nubuatan untuk Yesus, Bang, nggak ada. Iya, jelas orang Yahudi memang nggak pernah percaya kan? Karena Anda tadi mengatakan nubuatan itu seolah-olah terjadi. Loh gini, kalau orang Yahudi percaya, orang Yahudi nggak akan menyalibkan Yesus Kristus. Gitu. Ya, Bang, apakah ini kan bercerita tentang kepahlawanan? Ya, seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Gideon. Baca ayat sebelumnya, Bang. Ya memang harapan mereka seperti itu, Mesiasnya akan tampil seperti Saul dan atau Daud. Memang harapan mereka seperti itu, sama seperti nanti di akhir zaman. Mereka akan mengharapkan datangnya seorang Mesias, tapi yang datang nanti adalah Mesias yang palsu di akhir zaman nanti. Yang seperti sekarang ini bukan bercerita tentang akhir zaman, Bang. Ya, ini bukan bercerita tentang akhir zaman Yesaya ini. Iya, tapi semuanya itu saling ini terkait, bukan nubuatan. Pak. Ini bercerita tentang seorang anak yang sudah lahir, yaitu Hizkia. Hizkia inilah nanti yang tampil sebagai pahlawan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Raja Asyur. Ya, itu kan tafsiran Anda. Loh, ini dibaca, ini bener ketafsiran gimana sih? Makanya jangan dicomot ayat itu, baca dari ayat 1 terus baca. Ya, di situ sangat jelas nih. Engkau telah kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ya.
di ayat sebelumnya kita baca di ayat 1, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. Nah itu dia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Bagaimana mungkin kata telah dipahami akan terjadi? Ini gimana sih? Nggak bisa bang. Anda telah makan artinya Anda belum makan. Mungkin bunyinya gini, telah akan terjadi mungkin bunyinya. Ya. Jadi dua kaki itu. Saya Karena telah bisa makan bisa. artinya saya belum makan gitu. Telah akan makan. Kalau kita lihat Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Itu hanya pada zaman siapa Pak Bang? Iya, Baca Yesaya 1 ayat 1. Saya lagi nggak pegang Alkitab sih Pak. Tapi yang pasti gini, yang pasti gini Pak. Yang jelas saya lagi nggak pegang Alkitab ya kan. Tapi yang jelas gini, biar bagaimanapun ya kan, Pak Sugi ini tidak akan pernah mengerti konsep kekristenan secara keseluruhan. Kenapa? Karena Pak Sugi kurang lebih sama seperti bangsa Israel yang melihat Alkitab itu dari sisi fisik, dari sisi lahiriah. Jadi nggak akan pernah mengerti Enggak, Pak, salah Pak, saya lurusin. Kalau bangsa Israel tidak kenal dengan namanya perjanjian baru Pak. Nggak Iya, mengenal. Dia nggak mengenal Bible Pak. Ya betul ya kalau Ya makanya Bapak jangan memframing bahwa Ustaz Sugi sama kayak orang Israel yang tidak percaya dengan Bible gitu loh Pak. Bukan begitu Bang. Loh, Jadi seandainya Pak Sugi percaya dengan Alkitab kan juga nggak mungkin Pak Sugi memeluk agama Islam kan Pak, gitu loh. Pak Sugi kan mempelajari mempelajari Alkitab kan hanya untuk mencari kekurangannya, kelemahannya. bukan mencari ya kan? kekurangan, saya itu mempelajari Bible itu meluruskan paham Kristen yang salah. Karena apa yang dipahami Kristen itu beda sekali dengan yang diajarkan oleh para nabi termasuk yang diajarkan Yesus. Beda, jauh beda Bang. Nggak ada bedanya sih Pak. Loh, Nggak ada contoh. bedanya. Yang disembah Yesus siapa? Yesus tidak ada menyembah siapa-siapa. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4 ayat 22. Yesus di situ berkata kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus nggak nyembah. Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia, dalam arti menyembah. Nah, sebagai kapasitasnya berfellowship. sebagai manusia dia nyembah enggak? Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dia berfellowship. Iya, dia nyembah tidak? Nggak, Pak Sugi ngerti berfellowship nggak? Nggak ada di Ngerti ajaran nggak? Yesus seperti itu, nggak ada. Halo, Di mana ya, Pak. Yesus berkata Ya, bahwa dia kalau adalah Pak Sugi nggak ngerti firman yang jadi manusia? fellowship, saya juga susah jelasin ya Bang, Pak. saya Gitu tanya loh. di mana Yesus berkata dia adalah firman yang jadi manusia? Di mana? Di mana juga dikatakan bahwa Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Ya karena Yesus mengatakan bahwa dia itu penyampai firman. Kalau memang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, ngapain Yesus nyampaikan firman lagi? Lalu jelaskan kepada saya apa arti makna kata-kata Yesus Kristus waktu dia berkata, perkataanku ialah roh dan kehidupan. Apa itu maknanya Pak? Pernyataan Pak Yesus Suci. itu sama. Apa maknanya? Kalau dia Apa? percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dia akan hidup. Itulah roh. Dan kebenaran memang yang disampaikan. Loh, kok tertawa? Hehehe. Apa? Loh, benar enggak? Roh di situ adalah yang membawa manusia itu hidup yang kekal itu tadi maksudnya.
Makanya hidup yang kekal itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan. Dari tadi saya minta kepada Anda, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya Dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di Yohanes ada, Pak. Bapak Ya, baca- Yohanes mana? Bapak Yohanes baca mana? kitab Yohanes sudah habis belum? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Aku adalah Tuhan. Di mana? Barang Jangan siapa main yang tafsir-tafsir. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Nah, percaya sebagai apa, Bang? Percaya sebagai juru selamat, Pak. Nggak masalah kalau juru selamat, karena memang ketika Tuhan ingin menolong manusia, Dia mengutus juru selamat berupa manusia. Mana ayatnya? Yesaya 19 ayat 20. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau juru selamat ini yang dituhankan, ini yang kacau. Pak, Karena- nih Pak Sugi, sebentar saya potong ya. Pak Sugi harus ngerti, di konsep perjanjian lama itu satu-satunya juru selamat itu cuma Yahweh atau Yehova. Coba baca Iya Yesaya kan? 19 ayat 20, coba baca dulu. Saya nggak megang Alkitab, Pak. Nah itu dia, kamu cuma modal ngeyel. Nih saya bacakan nih. Yesaya 19, bukan cuma Yesus yang jadi juru selamat. Nih, itu akan terjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena seorang orang penindas, maka Ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuh, juru selamat bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi manusia yang diutus oleh Tuhan, itulah juru selamat. Nih gini, maksudnya ayat itu begini Pak, itu diteguhkan oleh kitab Ibrani, di mana di zaman dahulu Allah telah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi di zaman yang akhir ini Allah berbicara melalui anak yang tunggal, yaitu firman yang turun ke dalam dunia. Ibrani entah kitab karangan siapa kau bawa-bawa. Sekarang Yesusnya sendiri kita pegang. Ya, kita pegang Yesus sendiri itu. Adakah Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah firman yang jadi manusia? Adakah Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Adakah Yesus menerangkan syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Gini Pak Sugi ya, di perjanjian lama itu para nabi itu jika menyampaikan firman Allah itu mereka selalu berkata Allah telah berfirman, dengarkanlah firman Allah. Tapi kalau di perjanjian baru Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Selalu Dia berkata seperti itu. Nggak pernah Dia berkata Allah berfirman kepadaku. Nggak pernah Dia berkata seperti itu, Pak. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat ke-30 atau di dalam Yohanes 12 ayat 49, perkataanku bukan dari diriku, tetapi yang aku sampaikan itu berasal dari Bapakku. Apa bedanya? Nih gini, itu konteksnya adalah ketika Dia berbicara dengan orang Yahudi, dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah Bahkan kepada muridnya utusan. sendiri, Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya, saya hafal sebagian, Berarti Pak. Yesus itu menerima firman. Kalau Yesus menerima firman, berarti Tuhan berfirman kepada Yesus. Gitu loh. Betul enggak? Itu